Al-Fatihah. Ar-Rahman-Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qul inna rahmatan istiqomah samawi. Allahumma qul inna rahmatan ya barakah inna rahmatan ya Allah. Subhanallah qul inna rahmatan ya Allah. Wa nusli inna rahmatan suruh para nabi wa pada ayat yang Allah. Al-Fatihah. Amin. Ar-Rahman-Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim. Rabbana qul inna rahmatan ya Allah. Kepada malaikat, para nabi, para rasul, para wali, para syekh, Syekh Abdul Jalani wa qul inna rahmatan Syekh Nawawi Al-Bantani wa qul inna rahmatan Abu Yaman Ma'alum Cikuntu wa qul inna rahmatan ulama Nusantarakum wa qul inna rahmatan ya Allah wa sa'al inna rahmatan lil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim. Wa qul inna rahmatan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Wa qul inna rahmatan wa sila'ani inna rahmatan ulama, tokoh-tokoh agama, suku-suku budaya. Wa qul inna rahmatan lintas agama, angkatan darat, udara, laut, polisikum. Wa qul inna rahmatan rakyat, Bhinneka Tunggal Ika. Wa qul inna rahmatan Pancasila, merah putih NKRI. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana qul inna rahmatan Indonesia wa qul inna rahmatan Indonesia sehat jasmani dan rohani. Wa qul inna rahmatan Bhinneka Tunggal Ika, suku-suku budaya sehat walafiat. Rabbana qul inna rahmatan Indonesia, ya Allah selamatkan persatuan dan kesatuan. Rabbana qul inna rahmatan lil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan dari kubur. Wa qul inna rahmatan wa sya'ani inna rahmatan para pahlawan seluruh Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Indonesia pun dari Sabang sampai Merauke. Allahumma qul inna rahmatan ya Allah. Khususan dari kubur. Rabbana qul inna rahmatan Jawa Timur. Khususan dari kubur. Wa qul inna rahmatan Jawa Tengah. Khususan dari kubur. Wa qul inna rahmatan Jawa Barat. Khususan dari kubur seluruh Bhinneka Tunggal Ika wa qul inna rahmatan Indonesia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman-Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Ibadallah rijalallah aghithuna bi ajlillah wa kunu 'aunana lillah asa nahdha bi fadlillah wa ya aqdar wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala
سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله عباد الله رجال الله أغيثونا بأجل الله وكونوا عوننا لله حسنا بقدر الله فيا ربي بسادتي تحققني إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويا صواتنا لله عسى تأتي بشاراتي ويا صواتنا لله عباد الله رجال الله أغيثونا بأجل الله وكونوا عوننا لله حسنا بفضل الله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله عباد الله رجال الله أغيثونا بأجل الله وكونوا عوننا لله الله حسنا بقدر الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله حسنا لله الله وجود قدام بقى مخالفة للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حياة سمع بصر كلام قديرا مريدا عليما حيا سميعا بصيرا الإيمان ألف باتا سجيم حاخا دلدار زي سمشين صدان قضى عيني فقط لم
Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Moga kita melanjutkan makalah selanjutnya. Moga ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamisu. Bab kelima. Fa, ya, ba, ya, alif, nun, alif, lam, shin, ya, kha. Fi bayani syaikhi, menerangkan tentang guru. Kita lanjutin dari min fitnatil alim itu. Melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Min fitnatil alimi ayyakuna al-kalamu ahabbu ilaihi minal istima'i. Ihya Ulumuddin. Artinya setengah dari fitnahnya ulama, yaitu perkataan lebih ia senangi daripada nasihat. Marartu Lailatal Isra bi aqwamin tuqridu syafahahum bimaqarida min narin. Faqultu man antum? Faqalu kunna na'muru bil khairi wala na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Yang artinya, pada malam aku diisrakan, aku melihat kaum yang lidahnya dipotong-potong dengan gunting yang terbuat dari api neraka. Aku berkata, siapa kalian semua? Mereka menjawab, kami adalah orang yang sering mengajarkan kepada kebaikan, tapi tidak pernah kami kerjakan, dan kami sering melarang kepada kejelekan, tapi kami lakukan. Shadaqallahul adzim. Nah, ini yang pertama itu diambil dari, dinukil dari kitab Ihya Ulumuddin ya. Min fitnatil alim ayyakuna al-kalamu ahabbu ilaihi minal istima'. Jadi salah satu fitnahnya orang alim, fitnah itu sebenarnya kan bahasa jelek. Alim ini akan menjadi berbahaya. Orang berilmu ya seperti kita-kita ini yang sudah mengerti agama, itu akan hilang kealiman yang sejatinya itu ketika kita lebih senang memberi nasihat kepada orang lain, tapi kita tidak mau istima. Kan banyak gitu. Nah, ini perlu kita pahami. Kita memberi nasihat kepada orang lain, giliran kita dinasihati biasanya tidak menerima, itu catatan. Itu akan berbahaya dan merusak keutuhan seseorang ini, pangkat kealimannya. Nah, ini dinukil dari Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali. Kemudian yang kedua,
diambil dari hadis Nabi, riwayat hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi beliau Kanjeng Nabi pernah menceritakan ketika beliau diisrokan oleh Allah, beliau melihat ada suatu kaum yang lidahnya itu dipotong-potong pakai gunting. Kaum itu dipotong lidahnya, sudah panjang, sudah dipotong, udah habis, kembali lagi digunting terus begitu, mutawaliyah. Jadi bimaqarida min nari jahannam, guntingnya yang terbuat dari api neraka. Coba bayangkan, lidahnya dipotong sama gunting yang terbuat dari api neraka. Betapa panasnya. Kemudian Kanjeng Nabi bertanya, siapa kalian itu? Siksaannya kok sampai sedemikian, disiksa oleh Allah sampai memotong lidahnya dengan sedemikian dan tidak terhenti-henti. Kemudian mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang memerintahkan atau mengajak kebaikan, selalu memberikan peringatan tentang kebaikan kepada orang lain, tapi kami sendiri tidak pernah melakukannya. Dan kami ini adalah orang yang selalu melarang kemaksiatan, mencegah kemaksiatan, tapi kami justru malah melakukannya. Ya, ini sebenarnya yang dimaksud adalah bahayanya orang alim ketika memang tidak bisa melaksanakan. Jadi akan seperti ini nih siksanya. Kita mengajak kebaikan tapi kita tidak melakukan kebaikan, kita melarang yang sekarang lagi ramai-ramai itu apa namanya? Nahil mungkar lah bahasanya, amal ma'ruf nahil mungkar, tapi kita aja tidak sampai tidak melaksanakan kema'rufan dan tidak pernah mencegah kemaksiatan secara individu. Nah, ini adalah bagian daripada kekhawatiran Rasulullah di akhir zaman, nanti akan banyak ulama-ulama orang alim seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, monggo untuk selanjutnya nanti akan lebih jelas oleh guru kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita mengaji kitab Samawi Istiqomah di Pondok Pesantren Uni. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh maupun pamotan Majang Tengah sekitarnya Malang, mudah-mudahan dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan dapat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengaji kitab Samawi ini bukan semata-mata ngaji, tapi dikaji hati nurani, yaitu badan, hati, ruh. Mudah-mudahan ditunjuk dengan keberkahan dan barokah selama dunia wal akhirat. Karena seorang guru ini harus tanggung jawab di depan Allah, Rasulullah maupun jagat alam, yang tiap hari diinjak tanahnya dan tiap hari sering sangan pangannya, semua pertanggungjawaban pasti itu. Tapi kita harus bisa menyadari, saya yakin para alim ulama, tokoh-tokoh budaya, suku-suku, persatuan dan kesatuan, saya yakin Indonesia kembali bersatu kembali. Karena apa? Kita ini Pancasila, merah putih NKRI. Ulama tompati jiwa raga untuk kemerdekaan Indonesia ini. Kita sholat, contohnya sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, atau sholat malam, sholat pagi, tapi kita istiqomah, insya Allah barokah selamat dunia. Tapi dengan pengisian apa? Kita lewat pengajian, istighosah, sholawat, hataman Quran, itu sangat berkah. Pondok pesantren ini bukan semata-mata untuk saingan, tapi kita persatuan dan kesatuan. Oke, betul? Karena leluhur kita itu menyatukan. Lihat para pahlawan, para alim ulama berjuang topati jiwa raga
Masa kita diam? Bukan semata-mata kita mau menghancurkan, tapi kita harus menyatukan. Coba sholat malam, doakan mudah-mudahan Indonesia ini menjadi Indonesia sehat jasmani dan rohani. Rakyatnya sehat, semuanya sehat karena Allah, karena lillahi ta'ala. Saya yakin mudah-mudahan ngaji kitab samawi tentang guru. Guru itu sedikit pun, setetes pun harus tanggung jawab. Bukan hanya dongeng, bukan hanya ceramah, berani di depan, tapi nanti pertanggungjawaban di depan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbana qul inna rahmatan ummati inna kaliyama ummati laha kaliyama dunya wa la qul inna rahmatan yama dunya. Pertanggungjawaban kita mati langsung dikubur. Begitu ditanya nukar nakir, laha kaliyama fa'ala yama bina dunya. Apa jawabnya? Ketir dan ngeri. Siapa yang mau menolong? Teman, ibu, bapak, siapa? Tidak ada kecuali amal perbuatan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nah, kita owar-owaran itu percuma. Daripada owar-owaran, lebih baik ngaji lebih baik mendoa. Nah, itu loh kuncinya. Ya betul? Aman terkendali. Lihat perjuangan Sehona Olio, Hasan Asy'ari, Qiyas Ad, sampai kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, apalagi Abuya Mama Armin Cibuntu. Ulama-ulama, tokoh-tokoh Nusantara berjuang, tohpati jiwa raga, tidak ada bertengkar, tapi bersatu menjadi Indonesia. Betul atau tidak? Bukan semata-mata mau berperang, tapi hati nurani, jasmani dan rohani bersatukanlah menjadi Pancasila, merah putih, NKRI. Mari kita bersama-sama mendoakan. Mudah-mudahan Indonesia ini menjadi selamat dunia walaupun. Gitu. Kalau kita mau berperang, peranglah hawa nafsu. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Dan saya aja di Pamotan numpang lewat, numpang di tanah Pamotan, di Malang, di Jawa Timur, semua bakal kembali kepada Allah. Rabbana qul inna rahmatan ya malaikat maut al-haqqal yama fil Allah. Kalau sudah dijemput oleh malaikat maut, sudah dijemput oleh perintah Allah, mau demo ke siapa? Monggo. Semua bakal kembali kepada Allah. Betul atau tidak? Kita sadar sekarang. Subhanallah, Indonesia. Al-haqqal inna rahmatan lakal yama fil Allah. Ulama-ulama menciptakan, berjuang di tanah air Indonesia ini. Tohpati jiwa raga, guru-guru cinta kepada tanah air, cinta kepada sesama, cinta kepada suku-suku budaya maupun tokoh-tokoh agama, bersatu betul-betul satu ketuhanan yang Maha Esa. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Biarpun ini tajuk modelnya bambu, tapi saya yakin menjadi saksi nantinya. Di Pamotan, di Majang Tengah, Malang, Dampit, Turen, Malang, Jawa Timur, terus sampai seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Berkati siapa? Panjenengan-panjenengan doa. Karena apa? Kita tiap hari berzikir sambil mikir. Luar biasa. Saya yakin sampai datang dari keraton gitu. Saya yakin, saya mendoakan yang ada di Pamotan, Majang Tengah, Dampit, Turen, Malang, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dikasih kesehatan jasmani dan rohani. Itu aja, nggak tanggung, jadi pemborong aja. Gitu. Saya yakin. Mudah-mudahan Indonesia ini sehat jasmani dan rohani. Insya Allah. Makanya kita mengaji kitab samawi ini
biarpun sedikit demi sedikit menjadi bukit, jadilah Gunung Semeru. Betul nggak? Luar biasa. Alhamdulillah. Kita buka Quran aja. Ya. Baca dulu itunya. Monggo Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Surat Luqman ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Shadaqallahul adzim. Jadi surat Luqman ini ayat 15 sebenarnya ini cocok nih. Ini biasanya yang menjadi problem para santri. Perlu diketahui pada ayat 14-nya itu kan di situ ada wa wassaynal insan. Bagus. Ini kan berhubungan dengan guru ya. Tadi wa in jahadaka. Jadi ayat itu yang dimaksud dengan keduanya, dan ketika keduanya mengajak untuk menyekutukan Allah, maka gak usah ditaati, fala tuti'huma. Ayat itu sebenarnya amanah daripada Nabi Luqman. Nabi Luqman itu kan pertamanya kan amanah, ya bunaya anishkurli wali walidai. Wahai anak ingsun, wahai engger, bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Nah di situ ayat selanjutnya pada ayat 16 tadi itu dijelaskan ketika kedua orang tuanya ini justru menghalangi kita di jalan Allah, mencegah kita untuk beribadah kepada Allah, maka jangan kita ikutin. Contohnya orang tua mengajak nyuri dan sebagainya, atau mungkin bisa jadi para santri ini biasanya ketika mondok tidak boleh sama orang tuanya, disuruh kerja. Nah seperti itu fala tuti'huma, karena ini akan sama halnya dia ini berjalan dalam sesuatu yang akan menjauhkan dirinya kepada Allah. Terus bagaimana ketika seperti itu kondisinya? Wattabi ila man anaba ilayya, ikutilah orang-orang yang kembali kepadaku. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu saya pernah baca yang dimaksud dengan wattabi ilaman alayya itu adalah guru. Jadi makanya ketika orang tua ini memang tidak bisa mengarahkan, justru malah menghalangi kita untuk belajar agama, ibadah, maka yang diikuti itu yang lebih baik adalah guru. Tapi tetap wa asyirhuna bil ma'ruf. Walaupun orang tua kita mencegah secara kebaikan, kita sebagai anak tetap mempergauli dengan cara baik. Ini dulu pernah menjadi problem saya pribadi. Dulu abah itu pernah ngomong ke santri-santri, kamu pilih guru apa pilih orang tua? Nah sekarang jawabannya ini ternyata terdapat pada surat Luqman. Karena kita bingung, dua-duanya ini adalah orang yang hebat, sama-sama orang tua. Orang tua yang kita ya, bapak ibu ini adalah orang yang melahirkan secara zahir. Kemudian guru juga orang tua yang melahirkan ilmu. Maka Nabi Luqman itu karena dia adalah orang yang diilhamkan ilmu hikmah oleh Allah, diberikan jawaban solusi. Ketika seperti itu,
Andai kata ada para santri, khususnya para santri ini, biasanya para santri problemnya begitu, bukan hanya di Unik. Udah mondok khusus, kadang-kadang orang tuanya suruh berhenti, suruh kerja. Dengan alasan santrinya katanya ridullah fi ridul walidain. Itu bukan konteksnya, beda lagi ridullah fi ridul walidain di situ. Nah, kalau memang menghalangi itu, maka wattabi ilaman anaba ilayya. Maka yang wajib kita ikuti adalah orang tua. Tapi tetap secara muasyirah kita tetap mempergauli orang tua dengan cara baik, jangan dibentak-bentak walaupun menghalangi di dalam hal agama. Nah, itu jawabannya tuh para santri, dengerin. Khususnya para santri biasanya pernah bertanya. Artinya bukan pilihan, dua-duanya itu adalah orang hebat. Nah, maka mengkondisikannya tinggal dilihat. Apalagi kalau keduanya ini mengajak kepada Allah, luar biasa, saling mendukung. Karena ilmu itu tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan 3 hal. 1, kesungguhan si santri, 2, dukungan orang tua, dan yang ketiganya terakhir baru pendidikan dari guru. Itu ta'limu ta'alim, seperti itu. Nah, ini jawabannya pada surat Luqman ayat 15, iling-iling. Wa in jahadaka. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitab Sahihul Bukhari, kitab hadis yang tersahih setelah Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tafsir Suratul Mu'min. Ini penjelasan tentang Kitab Tafsir Suratul Zumar, yaitu penjelasan tentang surat Az-Zumar yang bunyinya seperti ini. Babu qawlihi wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ini surah Az-Zumar ayat 68. Ini tentang kejadian kiamat. Jadi ketika sangkakala, trompet yang kita istilahkan, tiupan pertama itu ditiup, maka semua makhluk Allah ciptakan baik di langit ataupun di bumi, mereka akan dengan seketika Soik itu ya mati seketika. Kecuali ilaman sya'allah, kecuali yang Allah kehendaki. Maksudnya man di sini kalau dalam tafsir ini adalah seperti malaikat Israel atau Israfil sendiri. Jadi nanti yang terakhir itu malaikat Israfil yang mati itu, sama malaikat Israel. Summa nufikha fihi ukhra. Kemudian ketika ditiup yang kedua kalinya sasakala ini atau trompet yang nanti untuk kiamat itu, maka faidahum qiyamu yang turun, dan semuanya mereka hidup kembali setelah jadi dimatikan. Nanti dalam hari kiamat itu tiupan pertama dimatikan semua, kemudian dibangkitkan kembali untuk dihisab. Ini surat Az-Zumar ayat 68. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitab Fathur Rabbani li Syekh Al-Alim Al-Alama Al-Arif Billah Sultanul Auliya Sayyidi Abdul Qadir Jailani. Kitab Fathur Rabbani yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini majelis yang ke-27. Majelis yang ke-27 beliau menyampaikan kepada santri-santrinya Jumat pagi tanggal 7 Jumadi Akhir. Ini Jumadi Akhir ini. Jumadi Akhir tahun 540. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau itu pernah ketika memberikan tausiah kepada santrinya mendoakan yang berbunyi Allahumma sallimna min syururihim warzuqni khairaka dunya wa akhirah, yang artinya ya Allah selamatkanlah kami dari kejahatan-kejahatan mereka yang zalim, warzuqni khairaka, dan limpahkanlah rizki kepadaku berupa kebaikanmu ya Allah, dunya wa akhiratan, baik di dunia maupun di akhirat. Inni la uridukum li wa innama uridukum lakum. Karena sesungguhnya aku tidak mengetahui kehendakmu ya Allah, sedangkan engkau mengetahui kehendakku. Ini doa yang dibaca oleh Abdul Qadir Jailani ketika pengajian itu. Jadi mendoakan ya ini sama, mudah-mudahan lah semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitab Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Dhammil Bukhli wa Dhammi Hubbil Mal. Ini menjelaskan tentang bab tercelanya korep medit dan tercelanya cinta atau hubbud dunya, ya, cinta harta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal afatu fadiniyatun wa dunyawiyatun. Jadi yang merusak manusia itu, atau hal-hal yang bisa merusak manusia itu, bisa diukur dari dua pondasi. Yang pertama dari segi agama, yang kedua dari segi dunia. Al-ula an tukhbiru al-ma'asi fa inna syahawat mutafadilatun wal ajaz qad yahulu bainal mar'i wal ma'siyah. Nah, yang pertama, biasanya kerusakan agama itu banyaknya manusia yang lebih memilih kemaksiatan dan mengikuti hawa nafsu daripada perintah-perintah Allah yang dilakukan. Wa mahma kana al-insanu an nau'in minal ma'siyah lam tataharrak da'iyah. Nah, lebih-lebih ketika seseorang itu sudah terjerumus dalam suatu kemaksiatan, biasanya dia sulit untuk kembali kepada jalan Allah atau dengan panggilan Allah, sulit. Makanya di situ perlu kita ini yang namanya muharibatan nafsi. Jadi memerangi hawa nafsu. Fa idza sta'ara al-qudratu 'alaiha in ba'athat da'yatu wal mal nau'un minal qadri yataharrak da'yatal ma'asi. Karena ketika seseorang itu mencintai harta, sedangkan harta itu akan menjadi alat yang mana menggerakkan jiwa seseorang untuk berbuat maksiat, bahkan wartikabil fujur, dia akan terjerembab dalam kelacutan. Ya, artinya bukan berarti kita tidak boleh berharta, kalau kita betul-betul hubbud dunianya itu sehingga melupakan Allah, yaitu dampaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Fa idza qatahama masahahu halaka wa in sabara waqa'a fi syiddatin. Nah, ketika seseorang itu cenderung isaha itu kan senang, cenderung terhadap mal, ya tentunya dia akan halaka, hancur sudah. Hidupnya hancur, di dunianya hancur, ya nanti di akhirat pun lebih-lebih hancur. Wa in sabara waqa'a fi syiddatin idza sabaru ma'al qudrah asyaddu. Dan ketika dia itu sabar, maka dia akan terjerembab dalam ujian yang sangat besar. Dan ketika dia itu bersabar dengan ujiannya, maka dia akan selamat daripada bencana yang nanti di akhirat yang lebih besar lagi. Wa fitnatus sarra a'dhamu min fitnatid dharra. Karena fitnahnya seseorang ketika dalam keadaan lapang itu lebih berat daripada fitnahnya ketika dalam keadaan sulit. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Quran, hadis, kitab-kitab, tinggal kita ini zaman sekarang ini tinggal melakoni, karena masjid, pondok semua sudah ada. Nggih betul? Zaman dulu itu susah. Mau ngaji kayak pakai oncor, pakai obor. Nggih betul? Apalagi lewat ini dari Dampit ke Malang tahun 90-an sudah, siapa yang wani? Nggih betul? Lah iya, saya ngalami. Tahun 90 ke bawah loh. Ngeri ini kalau lewat sini. Makanya kita ini kalau tidak menyadari, waduh, malu kita. Untuk membangun manusia, untuk isinya di alam dunia, untuk isinya, untuk supaya enggak hujan, ada tempatnya. Coba kita waktu ada pengajian atau gimana, kehujanan, pasang terop. Ini kalau ada tajuk begini, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Masih coba kalau kita dipikir, stres saya. Apa saya ini donatur dari A, B, C, D,
atau dari siapa-siapa, saya lillahi ta'ala. Saya nggak punya apa-apa, seorang gelandangan, seorang musafir di ujung kulon datang ke ujung timur, karena saya ini KTP-nya orang Indonesia. Ya kita membangun di Indonesia, betul atau tidak? Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada nenek moyang kita, mau ke siapa? Kita dilahirkan oleh ibu itu gimana? Nggak mungkin barang lahir jadi kiai, nggak mungkin. Proses, betul nggak? Betul atau tidak? Nah, kita menyadari sekarang, sadar bahwa kita ini begitu lahir ke alam dunia, pulang pun kembali ke liang lahat. Biarpun itu lawan putih, dibengker di ini, seperti kalau kita itu ngelinting di bawahnya, kakinya di atasnya, kepalanya itu linting loh, seperti linting. Nggih, tembakau. Nggih betul? Itu simbol kalau kata luluhur bien. Makanya sekarang itu karena linting gengsi. Nggih betul? Nah iya, kita harus linting dulu. Coba kalau kita di Madura, di Madura kasih kendi, rokok linting, kopinya sudah lekoh lagi, nutup. Ini didampit, di ujung dampit, orang tua nggak pakai baju diginikan, langsung tembakau, kopi, sergot. Di basisir sama. Ternyata saya menjelajah luar biasa, tanah airku tuh luar biasa. Mumpung kita dikasih umur, mumpung kita dikasih sehat, coba perjuangkan kepada hati nurani, ikhlas ridho karena Allah. Apa? Ibadah. Gebetan? Nah, kita ngaji Quran, kitab sama. Yang berat itu melakonin. Berat. Kita jangan pelit ilmu. Kalau pelit harta, wah itu bisa dirampok, bisa digarong, bisa dibujui, bisa macam-macam. Kalau sudah pelit ilmu, itu waduh, wis ngeri. Sedangkan Rasulullah aja gratis, betul? Ulama-ulama gratis, bien. Betul? Alhamdulillah. Nah, ini loh, bukan kita nyinir, emang kenyataan di Quran ada kok. Ya, di Quran, di hadis, di tafsir ada. Makanya kita ini mengaji ngelmu. Kalau kita nggak punya bekal, ya gimana? Ibarat kita mau sekolah SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, mana bekalnya? Nggak betul? Nah kalau kita nggak punya bekal ilmu, ditanya oleh Allah gimana? Nggak betul? Nggak betul? Ya apa? Tengah malam di sini sholat malam. Kalau mau ikut sholat malam di sini gratis loh, monggo. Nggak betul? Sudah sholat malam terus baca Quran di sini. Nggak bayar kok, insya Allah. Pintunya terbuka, nggak ada tertutup. Jam 00. Betul? Kalau mau sholat malam monggo gratis. Mendoakan kepada hati nurani dengan keikhlasan, keridhoan karena Allah, bukan pamer, enggak. Bukan promosi, bukan iklan, bukan. Betul? Ini gratis, monggo. Pintunya tidak ada jendela di sini, enggak ada. Monggo lihat. Oh, bangunannya bagus. Loh, ngutang. Nggak punya apa-apa, saya ngutang. Tanya aja kalau nggak percaya. Iya, saya nggak punya apa-apa. Begitu ditagih hutang, waduh, mau kabur-kabur kemana? Mau ini kemana? Dan saya nggak punya saudara. Gitu. Maka mau ngutang ke Gus Bisri, takut pakai ini. Totalannya berat. Bunganya besar. Berat totalannya Gus Bisri mah gemuk, saya mah kurus. Kan berat. Makanya jangan gitu Gus.
Mudah-mudahan Pamotan, Majang Tengah, Dampit, Turen, Malang, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Indonesia dari Sabang sampai Merauke sehat walafiat jasmani. Dimudahkan rezekinya. Dipanjang yuswanya. Didekatkan dengan Allah. Dijauhkan balaknya. Didekatkan rahmatnya. Alhamdulillah. Nah gitu. Mudah-mudahan ya, santri-santri unik, putra-putri ini nggak malas. Semangat ngajinya jangan malas. Sholatnya jangan malas. Oke, kita doakan mudah-mudahan penuh hikmah dan barokah. Selamat dunia wal akhirat. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Karim. Wa muqaddi inna rahmatan istiqamah. Wa muqaddi inna rahmatan samawi. Allahumma qaddi inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qaddi inna rahmatan hidayah ya Allah. Allahumma qaddi inna rahmatan satukan ya Allah. Kesatuan dan kesatuan. Allahumma qaddi inna rahmatan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya Allah ya Karim. Wa qaddi inna rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah. Ya Rabbi ya Kristus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.